Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Top Lovers. Nah, gimana nih puasanya? Kita udah seminggu melewati bulan puasa ya. Full kan? Oh hati-hati, jangan ada yang bolong-bolong pokoknya. Dan jangan lupa pastinya kita berbuka puasa atau sahur kita ngopi dulu ya. Pastinya pakai Top Coffee ya. Dan balik lagi sama Leila pastinya di Ramadan kali ini Top Coffee bakal nemenin Top Lovers semua sambil menjalankan ibadah puasa dengan ngopi Ramadan alias ngobrolin inspirasi yang tahun ini udah season kedua ya. Pokoknya kita bakal ngobrol bareng nih sama pembicara yang pasti inspiratif banget nemenin Top Lovers semua yang mau buka puasa atau mungkin lagi sahur, pokoknya kita ngobrol kira-kira sama siapa ya hari ini ya. Dan pastinya ini adalah persembahan dari Top Coffee, generasi satu kopi. Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Dan Top Lovers, inget gak nih yang udah nonton episode pertama pasti udah tahu dong kita kedatangan BA dari Top Coffee Gula Aren. Nah sekarang kita kedatangan BA lagi loh, luar biasa banget nih. Kita bakal ngobrol bareng BA Top Cappuccino yang so perfecto, delicioso, enak ya. Dan ini siapa lagi nih, langsung aja kita sambut pemain sinetron terkenal ya, malang melintang di pertelevisian Indonesia. Siapa kalau bukan Kak Billy Davidson. Hai. Halo. Jadi gimana kabarnya? Kok jadi aku yang nanya ya? Jadi gimana? Kok jangan interview ya? Kak Billy sehat? Sehat. Sehat ya. Kak Billy macet gak sih kesini tadi? Lumayan ya. Surprisingly tadi di jalan tol macet banget. Macet banget ya. Biasanya berapa cepet, tapi sekarang mungkin lagi bulan puasa jadi rame ya, orang-orang lagi mencari takjil kan. Betul ya. Nah sekarang nih kita lagi di bulan Ramadan pastinya nih. Aku pengen nanya dulu, tapi sebelumnya kesibukannya Kak Billy nih lagi ngapain aja nih kira-kira? Kan kita masih di pertengahan pandemi gitu ya Kak Billy. Aku tuh karena lagi pandemi, jadi dari kemarin itu tuh pas awal-awal COVID juga, aku stop sinetron sih. Iya, jadi kayak kalau seandainya sekarang itu yang paling sering aku ambil itu BA. Terus kalau TVC, syuting iklan doang kayak gitu sih. Yang sekali datang langsung ya gitu ya. Oh, jadi lebih milih di rumah aja ya. Karena kan sama aku keluarga. Iya, karena aku juga baru punya anak kan. Iya, lucu banget anaknya. Top Lovers bisa lihat di Instagram Baby. Itu lucu banget. Itu berapa bulan sih Kak? 5 bulan ya, rambutnya lebat banget. Iya kan, aku kayak kaget. Dan itu tuh dari awal pas dia lahir pun, itu tuh pertama kali yang bikin aku kaget itu. Jadi pas dikasih lihat dokternya kan, kayak hah? Kok udah ada? Tebel banget rambutnya. Keturunan kali ya. Iya kayaknya ya. Itu lucu banget sih teman-teman ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin seputar lebih dalam lagi tentang anaknya. Wih anaknya Kak Billy ya pastinya. Tapi kan tadi bilang nih Kak Billy berarti ngambilnya lebih sering ke BA kan. BA. Nah tapi gimana sih rasanya Kak Billy? Ini berarti udah berapa lama nih jadi BA-nya Cappuccino? Kalau Top Kopi Cappuccino itu aku udah dari Desember. Oh Desember. Terus gimana tuh ceritanya kok bisa jadi BA-nya dan rasanya gimana sih jadi BA-nya Top Coffee gitu loh. Kopi nomor 1 nih. Jadi ini sebenarnya nggak tahu ya, ini hal yang lucu sih menurut aku. Jadi dulu sebelum nikah, papa mamaku tuh setiap pagi kebiasaannya itu adalah bikin kopi. Dan percaya atau enggak, kopinya ya Top Cappuccino. Serius. Wow, sudah takdir ya. Jadi dari sekarang dulu. Karena jadi brand ambassadornya juga, aku kan dikirimin tuh dus-dusan gitu kan. Seneng banget pasti Aku tuh suka banget kirimin papa mama aku juga dan mereka tuh seneng banget. Wah, luar biasa. Jadi kayak karena memang suka ya. Terus karena kita jadi brand ambassadornya gitu, jadi kayak kerjanya pun happy gitu loh. Bener-bener, karena dari dulu juga sudah mengkonsumsi gitu ya. Kok seneng banget ya rasanya tiba-tiba ditawarin hal yang kayak, ih ini mama bapak gue dulu sering minum ya. Berarti kakak setiap pagi atau apa nih? Setiap sore? Aku setiap pagi. Setiap pagi Aku ngopi. setiap pagi Kopinya apalagi kalau bukan? Top Cappuccino. The Italian taste of cappuccino. Langsung ya itu. Jadi kayak udah takdir banget ya Kak. Jadi BA-nya dari Top Coffee Cappuccino ini. Betul. Kayak papa mama sering udah ngopi ya. Tapi memang sih aku kalau buka puasa nanti kayak berapa langsung ngopi udah. Iya ya. Udah haus banget sih Kak ya. Kayak energy booster banget gitu. Energy booster banget. Berarti kalau disuruh milih teh atau kopi, Kopi. Pilih kopi ya? Iya. Bikin melek soalnya. Betul sekali. Ya. Tapi kan kakak nih selain BA juga, berarti sebelumnya sibuk-sibuk teks netron gitu ya, mungkin film-film. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih perjalanan awal nih? Kakak udah berapa tahun sih sebenarnya di ranah entertain ini? Aku dari SD kelas 6. SD kelas 6 udah mulai, wow. Tapi aku tuh tipikalnya yang gak terlalu ini ya, maksudnya yang ambisius sekali gitu. Kayak setiap tahun harus ngambil berapa sinetron gitu enggak. Karena waktu itu pas aku SD sampai SMP itu papaku masih belum terlalu kayak
nggak boleh ganggu sekolah ya gitu. Jadi pendidikan. Ya, jadi dia mikirnya kayak ya ini side job aja dan lagi pula kan waktu itu juga masih kecil kan. Iya. Takutnya kayak SD. Iya, SD. Terus SMP pun juga masih dijagain banget. Jadi pas syuting sinetron pun itu selalu papaku temenin. Oh. Iya. Selalu. Untungnya jadi papaku pun punya kerjaan yang nggak mesti ada dia juga. Jadi dia, apalagi aku anak cowok satu-satunya kan ya. Iya. Oh kakak nih dengar tadi 6 bersaudara ya kan? Yes. 5-5-nya Cewek. Berarti kakak satu-satunya laki-laki ya? Betul. Oh. Jadi aku kakak 5 cewek semua. Wow. Dan dari itu sih jadi kayak masuk akal ketika bokap tuh bilang dari dulu. Ya pendidikan tuh harus didahului dulu. Takutnya kalau kita fondasinya kurang gitu ya. Terus kita kerjanya kan dari dulu juga kita tahu ya dunia entertainment tuh dunia yang keras banget. Jadi ya memang kayak pergaulan harus dijaga. Terus juga untungnya juga aku tuh papa mama aku tuh bener-bener build family aku tuh kayak erat banget gitu banget loh. Ya. Family Solidaritasnya first tinggi. banget ya berarti. Wah. Jadi walaupun aku keluar gitu ya syuting segala macam tapi tetap lebih nyaman tuh kalau pergi sama keluarga dari dulu kayak gitu. Bukan sama yang lain, tetap ditemenin sama keluarga. Jadi lebih prefer pergi sama keluarga daripada sama teman-teman. Wow, luar biasa banget ya. Nah sampai akhirnya dulu itu jadi setiap kali, aku masih inget banget setiap kali terima syuting itu pas lagi liburan sekolah. Oh, karena nggak bisa pas lagi sekolah ya, bersekolah ya sekolah. Liburan, berarti nggak liburan dong ya? Enggak. Ya ampun. Tapi ya dulu syuting masih nyantai-nyantai sih. Tapi pas dulu kakak pas kecil gitu enjoy ngelakuinnya kayak atau merasa kayak aduh capek ya. Ini apa sih? Apa udah ngerti? Belum sih? Somehow enjoy. Cuman karena aku tuh itu dunia yang baru banget kan buat aku kan. Kayak ngelihat oh kayak gini ya. Oh ini mesti kayak gini ya gitu. Terus dari anak kecil yang gak ada tanggung jawab sama sekali gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada tanggung jawab yang harus dibawa. Awalnya tuh kayak masih aduh gimana ya gitu, takut gitu. Makanya untungnya papaku tuh gak terlalu yang nge-push banget. Jadi kayak terbuka sebenarnya ya kalau mau jalanin lanjut. aja. Dia pikirnya kayak ya kalau kamu mau jalanin ya kamu jalanin, kalau enggak ya gak masalah juga gitu loh. Cuman gak tahu ya, aku tuh menurut aku tuh aku lumayan ada faktor lucknya tinggi juga sih. Jadi kayak aku gak terlalu casting. Tapi ada aja gitu loh kayak jobnya langsung aja. Iya, yang akhirnya sampai ke titik sekarang gitu sih. Wah, luar biasa banget. Dari kecil ya, Kak. Tapi pas yang bener-bener full syutingnya gitu umur berapa tuh? Full syuting SMA. Jadi, SMA tuh udah mulai passion gitu ya? Betul, aku tuh pas SMA itu akhirnya pindah sekolah. Oh. Yang udah lebih bisa izin. Yang penting nilainya nggak hancur gitu ya. Pokoknya bisa izin gitu. Nah itu tuh udah mulai tuh, aku masih inget banget. Sinetron. Lama banget kan sinetron tuh. Lama banget ya. Tapi aku tuh bener-bener udah sering banget sinetron gitu ya. Yang kayak emang udah setahun tuh full sinetron itu ya dari SMA sih. SMA. Tapi ada ini gak sih kayak naik turunnya misalnya kayak mood kan harus dijaga nih bisa 24 jam gitu. Pernah ada kayak aduh capek banget sih pekerjaan ini atau kayak gimana sih kakak cara ngatasin rasa aduh capek atau kayak mental breakdown gitu ada sih zaman-zaman SMA tuh. Itu kan zaman-zaman main gak ya kan? Iya harusnya sih. kan main sama temen. Kayak hidupnya santai harusnya kan SMA tuh. Tapi iya. kalau kakak udah harus bekerja ya kan setiap hari, setiap malam Iya. tuh pasti ada perubahan. Ada rasanya gimana sih Kak? Jadi aku tuh dulu ya aku masih inget banget aku tuh setiap jam 4 sore kayaknya semua anak-anak ya setiap jam 4 sore tuh main keluar. Bener. Naik sepeda gitu ya. Jadi pas udah mulai syuting itu tuh aku sering banget. Jadi setiap kali kalau liburan sekolah nih ya. Udah tahu nih ini kayaknya bentakan lagi bakalan mau ngambil job syuting nih. Itu tuh jujur dulu pas masih kecil agak-agak beban gitu. Bebannya itu dalam arti kayak lebih Aduh mau main juga gitu ya. Iya kayak jam main-mainnya udah gak bakalan ini nih. Kayak teman-teman aku pun bahkan bilang kayak pokoknya kalau Billy udah syuting tuh udah hilang dari permukaan gitu. Oh udah paham ya. Oh. Jadi pas aku tuh kalau gak salah mulai dilepas gak ditemenin itu tuh masih SMP kelas 3 itu baru udah dilepas. Oh, SMP kelas 3. SMP atau SMA? Dilepas banget, Jadi kayak masih anterin waktu itu, tapi udah di drop doang. Oh. Sampai aku bisa bawa mobil baru aku sendiri. Sampai katanya detik ini juga kakak kemarin sukanya sendiri ya? Iya. Wah nyetir sendiri. Luar biasa. Jadi aku dari dulu kebiasaan ya, sampai teman-teman di lokasi syuting semua pada kayak, bingung. Kok bisa ya?
aku nggak pernah pakai asisten. Wow. Aku nggak pernah pakai supir. Jadi selama dan highlights aku tuh yang paling gila banget itu aku kuliah, aku skripsi. Jadi itu dulu sempat mikirnya kalau aku kuliah, aku nggak mau syuting. Kalau aku syuting, aku nggak mau kuliah. Dulu sempat mikirnya gitu. Sampai satu saat aku mikirnya, coba deh jalanin dua-duanya. Kuliah dan shooting, wow. Dan itu tuh aku kuliahnya bukan di kampus yang bisa izin sebenarnya. Tapi kan kalau kuliah kan tergantung kitanya kan. Betul. Kita bisa ngatur jamnya gitu-gitu. Jadi dulu itu aku sempat mikir, soalnya kalau aku cuti kuliah, takutnya pas mulainya lagi tuh temen-temennya udah beda sama angkatan kita. Benar. Terus niatnya juga udah kurang, takutnya kayak lebih makin susah lagi jadinya ya. Lebih besar kayak kita pengennya ya udah aja deh gitu. Jadi nyerah tengah jalan ya. Jadinya aku mikir kayak ya udahlah, coba aja deh jalanin dua-duanya gitu. Berhasil. Nah itu highlights di dalam kehidupan aku yang menurut aku paling gila banget gitu ya, wow banget itu ya itu. Jadi aku selesai kuliah, aku jam 9 itu kuliah sampai jam 2 itu aku ke lokasi syuting. Wow, 2 siang itu ya berarti? Kampus aku daerah Jakarta Barat, Grogol. Lokasi syutingnya di Bekasi, Tambun. Wow. Rumah aku masih di Pluit dulu. Wow. Jadi Pluit, Grogol, Bekasi, Tambun. Jangan bilang nyetir sendiri Kak? Nyetir sendiri. Tidak, wow. Jadi aku 3:30 itu tuh udah di lokasi syuting. Aku tuh udah bilang ke krunya yang buat ngatur schedule, memang aku kuliah bakalan dulu. Kuliah wow. Gitu. Jadi 3:30 itu syuting. Dulu tuh zamannya aku syuting yang pas masih dulu sinetronnya Diam-Diam Suka judulnya. Itu tuh syutingnya masih lumayan jamnya subuh-subuh gitu sih selesainya. Wow. 2:30 subuh. 2:30 itu hitungannya cepet ya Kak? Iya. Wow. Biasanya kan sampai pagi kan. Wow, gila. 3:30 subuh aku pulang, nyampe rumah 3:30 tidur, bangun jam 8. Kuliah lagi? Kuliah. Itu pokoknya setiap hari dan aku gak pakai asisten, aku gak pakai supir. Terus pas skripsi, itu juga sama, gak pakai asisten, gak pakai supir. Sampai akhirnya pokoknya ke lokasi syuting itu, aku tuh udah set up meja. Udah ada laptop, udah ada printer. Itu pas lagi skripsi tuh. Wow, semuanya sendiri. Kakak gak butuh bantuan siapa-siapa jadi gitu. Jadi aku nulis skripsi. Kalau dipanggil syuting ya aku ke set. Tapi selesai itu ya aku balik skripsi. Terus aku inget banget aku masih izin buat sidang kan. Aku izin bilang, syutingnya gitu. Iya, aku bilang kayak tanggal sekian aku harus izin ya. Aku pulang lebih cepet gitu. Karena besoknya itu aku sidang jam 9, setengah 10-an lah. Terus pokoknya di deket hari takut capek apa pas sidangnya? Kayak, nah iya, cuman kayak waktu itu kayak udahlah jalanin aja gitu. Pas di hari H-nya itu ternyata tuh kayak jam tayangnya harus diperpanjang. Gitu, diperpanjang. Jadi kayak yang mengharuskan kita syutingnya bakalan lebih malam lagi gitu. Akhirnya nggak memungkinkan untuk aku pulang lebih awal. Jadi aku pulang jam 3:30, aku cabut langsung. Aku untungnya loh udah bawa baju, udah jaga-jaga nih. Gitu ya? Udah jaga-jaga kalau seandainya pulangnya tetap nggak bisa pulang lebih awal. Ya udah aku akhirnya dari lokasi syuting Bekasi Tambun itu aku ke kampus. Aku tidur bentar di mobil. Ya ampun. Terus aku mandi di kampus. Ganti baju. Langsung prepare buat skripsi. Sidang itu? Sidang. Wow. Dan itu IP aku 4 loh. Wow. Takut. Gila banget. Wah ini kita aja ya, mohon maaf nih, fokus kuliah aja 4 aja kayaknya jauh banget dari mimpi itu ya. Iya. Wah, itu gila sih. Dan gila. Inspiring banget teman-teman ya. Jadi ternyata untuk mendapatkan pendidikan luar biasa tuh dari diri kita sendiri dulu. Betul. Ya Kak. Kalau mau effort, tapi memang dari awalnya juga memang diajarin sama papanya Kak Billy juga pendidikan nomor 1 ya. Jadi bener-bener ke bawah sampai sekarang. Sampai kuliah juga Kak Billy pengennya maksimal juga ya di pendidikan. Dan kayaknya aku tuh tipikalnya yang kalau ada tanggung jawab gitu ya, nggak tenangan gitu loh. Kayak bawaannya kayak risau gitu kalau seandainya nggak beres. Tapi nggak ada drop sakit gitu apa gitu? Untungnya enggak loh. Wah keren banget sih. IP 4 tuh gimana ya? Dan itu Top tuh lovers. Makanya jujurnya papa mama aku tuh sempat kaget juga. Maksudnya mereka nggak expect bakalan bagus nilainya gitu loh. Soalnya kan jalan dua-duanya kan gitu.
Wah itu gila. Tapi berarti kakak begadang-begadang juga dong? Begadang. Kopinya terus dong pastinya. Iya dong. Cappuccino-nya. Iya dong. Gila pas banget ya masuknya ya. Cappuccino. Cappuccino tuh bener-bener bikin melek ya. Betul. Mungkin itu alasan yang kakak punya 4 ya biar Mungkin ya meleknya jadi lama ya. Meleknya lama ya. Tapi inspiring banget sih beberapa lovers ya. Ternyata kita bisa menjalankan 2 hal secara sekaligus ya kak. Tapi tipsnya apa sih kak buat orang yang punya 2 hal sekaligus tuh mungkin top lovers lagi bingung gimana cara bagi waktunya. Tapi ini ada hasil nyatanya masalahnya. Dan IP-nya 4 tapi actingnya juga jalan juga, syutingnya itu gimana kak? Ada tipsnya gak sih sebenarnya? Kalau aku bilang nggak bisa, kita tuh kalau mau jalannya bagus gitu ya, nggak, yang paling menurut aku yang fondasinya banget itu nggak bisa ngebandingin diri kita sama orang lain sih. Betul. Kalau seandainya aku dulu nih, aku ngebandingin aku sama teman-teman aku yang pakai asisten sama supir gitu ya, aku pasti jadinya ujung-ujungnya kayak anak muda yang manja gitu loh. Oh iya kayak, benar. Soalnya aku nggak pakai supir pun, nggak pakai asisten pun itu bener-bener emang pure karena aku tuh nggak nyaman aja ditemenin gitu loh. Lebih sendiri aja lah. Aku suka sendiri. Banget. Soalnya di lokasi syuting pun kayak kalau kita mau minta makanan apapun ada yang ngurusin gitu loh. Jadi aku pikir kayak terus kalau nyetir aku supir pun aku nggak terlalu suka karena aku tuh suka di kecepatan yang aku tuh suka gitu loh. Jadi kalau dia perfeksionis banget ya. Iya, kalau dia bawanya kecepatan atau bawanya kelambatan tuh aku nggak enakan untuk ngomong. Iya, gitu kecil dong Pak. Daripada kayak gitu mending bawa sendiri aja gitu ya. Jadi intinya kayak menurut aku kalau balik ke yang tadi kamu nanya, ya emang nggak bisa ngebandingin diri kita sama yang lain karena capacity kita pun beda juga gitu loh. Dan yang penting niat sih. Betul. Kalau goalnya itu jelas dari awal, pasti nyampainya bener. Wah, berarti dari awal kalau punya mimpi tuh ditulis dulu ya. Apa tujuannya tuh kemana. Asal jalannya baik aja nanti pasti ada jalan gitu ya. Dan gestur kita itu tuh juga kadang-kadang ngaruh loh. Maksudnya kayak gimana sih kita emang bertindak dan berperilaku untuk mencapai goal kita ke sana gitu. Betul. Dan kalau ngeluh terus capek itu kayak akan sulit gitu ya. Kalau semangat gigih gitu mungkin akan lebih mudah kayak perjuangan Kak Billy ini luar biasa banget. Berarti intinya jangan lihat ini ya tetangga rumput tetangga. Iya dan kayak yang pastiin goal kita jelas sih. Goalsnya jelas begitu Top Lovers ini inspiratif banget sih benar-benar ya. Karena ya aku setuju juga sih ketika kita bandingin jadi kita jadi takut buat melangkah iya, kan. Karena kayak apa yang kita bandingin pun sebenarnya juga masih absurd gitu loh. Betul. Karena kita gak tahu di belakangnya mereka ada masalah apa gitu. Jadi intinya fokus ke diri kita sendiri aja ya. Wah luar biasa banget. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Billy, siapa sih sosok paling suportif dalam karirnya Kak Billy ini? Kalau di lapangan sih bokap nyokap sih. Bokap nyokap ya. Kayak untungnya mereka itu tuh kalau papa aku tuh ya itu tuh cerminan kayak kalau aku ngelihat dia gitu dia tuh kayak strength banget gitu dan menurut aku butuh banget nih sosok seperti papa aku yang untuk bikin karakteristik aku gitu ya lebih kuat mentalnya. Terus kalau ngelihat mama tuh yang dia tuh sosoknya lembut banget gitu. Jadi balance jadi ya. balance gitu dan mereka itu tuh kalau seandainya nggak ada kerjaan apapun gitu ya mereka tuh bisa berdua nemenin aku loh. Kayak di mobil supportive gitu. banget. Iya, jadi kayak somehow happy sih. Maksudnya punya orang tua yang supportive dan ketika aku bilang kayak kayaknya lagi males nih syuting gitu. Mereka tuh kayak yang nggak ada pressure sama sekali gitu. Jadi makanya mungkin teman-teman yang di luar sana kayak sering lihat aku tuh kalau diliatin karir syutingnya gitu ya. Syuting aku tuh sinetronnya tahunan gitu. Oh iya. Tiba-tiba ini tahun ini banyak. gitu. Ini istirahat gitu ya. Iya, karena sesuai mood gitu. Betul dan maksudnya aku nggak tahu ya. Soalnya kalau aku di dunia sinetron itu juga aku bisa dibilang nggak terlalu ambisius untuk gue artis nih gitu. Kayak gue harus pokoknya sinetron hajar terus deh gitu. Karena kayak mungkin karena aku ada kerjaan di sisi lain juga ya. Jadi kayak bukan my only income gitu jadi kayak apa ya mungkin kalau teman-teman gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang kayak ya emang income utamanya dari sinetron gitu jadi kayak ya emang mau gimana lagi gitu ya emang harus dijalanin cuman untungnya maksudnya aku masih bisa ada kerjaan lain jadinya itu yang ngebuat aku tuh kayak nggak terlalu apa ya
kayak ambisius banget ya, ini Ambisius harus banget. tiap hari kerja gitu Iya, gitu. gitu. Yang penting sih utamanya berarti kesehatan mental mental juga, kesehatan badan juga, life quality, tetap mengutamakan keluarga. Kan ada juga ya kayak syuting terus tapi lupa untuk pulang gitu ya. Jadi kangen. Tapi kakak kayaknya kalau kita lihat tuh benar-benar sayang keluarga banget ya, mulai dari sekarang. Gemes banget lihat Instagram itu sekarang. Selamat ya kak, aku mau ngucapin lagi udah menjadi seorang ayah ya. Udah 5 bulan loh, anaknya lucu banget kayak boneka ya. Tapi banyak ya kak kalau ketemu di mall gitu. Iya. Lucu banget. Tapi gitu. aku tuh jujur aku tuh sampai bilang ke Pat, dan Pat pun juga ngomong ke aku. Pat itu by the way istri aku ya. Yes, yeah. Jadi dia tuh bisa sampai bilang, dan aku pun berpikir hal yang sama gitu. Aku sampai bilang kayak mereka tuh kayaknya emang muji doang deh. Kayak bikin kita seneng doang deh gitu. Beneran, Iya. beneran lucu banget kayak boneka banget. Malah tadi aku pas bilang sendiri kayak dibawa gak ya anaknya. Seperti kayak ternyata ribet ya, apalagi nyetir sendiri gitu. Anaknya nanti kasihan kalau dibawa keluar ya. Jadi di rumah terus ya nih anaknya pasti Dan ya kak. jadi makanya pas kalau dihubungin lagi yang ke pas aku punya anak ini juga jadi kayak sering kan. Dulu pas awal-awal aku umumin aku bilang aku break dari internet. Banyak banget tuh yang nanya kayak kenapa sih kak, terus ada juga beberapa fans yang sampai komen terus di setiap kali aku ngepost IG, kak kapan dong main sinetron lagi, kak kapan dong main sinetron lagi, dan aku kayak aduh gimana ya jawabinnya ya gitu loh. Tapi karena ya aku tuh dulu awalnya break sinetron karena aku pengennya coba, aku ganti haluan, aku pengen ke film. Oh alah. Setelah pas mengumumkan aku break dari sinetron, pandemi. Bioskop gak ini juga kan. Jadinya terus aku ditawarin beberapa untuk web series. Aku gak ambil dulu sih. Oh ngambil gitu lebih pilih di rumah dulu ya. Karena Pat itu tuh parnoan sekali. Sangat-sangat parnoan. Jadi sebagian besar keputusan aku juga karena aku pikirin dia juga sih. Wah. Kemarin tuh sempet kangen kan sinetron kan. Aku izin sama dia. Dan udah ada peers, tawaran, udah ada anak peers. aku. Aku bilang ke dia, Pat boleh gak sinetron lagi? Udah lama kan. Terus kemarin itu tuh COVID sempet turun tuh. Iya. Kasusnya sempet 2000-an doang per hari. Jadi aku sempet ngomong tuh si Pat bilang, boleh. Udah seneng kan? Tapi abis itu kamu tidurnya di rumah papa mama kamu dulu ya. Sarkas ternyata. Iya. Kan apalagi punya anak kan. Bahaya ya, takut ya. Iya, dia mikirnya gitu. Dan tapi aku kan mikirnya ya mana mau gitu kan. Kita baru punya anak. Pasti masa pengennya bisa, tuh setiap hari ketemu dia gitu. lihat terus ya. Ya udah akhirnya aku bilang kayak, Yaudah, aku tuh jujur sampai ngomong ke yang nawarin aku nggak enak juga. Soalnya setiap kali nawarin aku bilang jawabannya tuh selalu sama gitu loh. Sampai nggak enak banget gitu. Sampai terus melok terus ya gitu. Tapi gak apa, mungkin semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Betul. Oke, terus juga nih kak, sekarang aku pengen nanya ya, gimana sih rasanya sah jadi seorang ayah nih? Pasti ada perubahan hidup banget ya kak. Perubahan banget sih. Banget, ada sosok baru yang ada di rumah lahir gitu. Gimana nih kak rasanya nih jadi seorang ayah resmi? Aku bisa dibilang aku enjoy sih jadi ayah sih. Enjoy. Dan rasanya tuh magical banget. Punya anak itu tuh, aku tuh dulu ya, anaknya tuh lumayan konsumtif gitu loh. Dan impulsif. Jadi kalau lihat barang tuh kayak gak bisa kayak didiemin gitu. Kayak aduh, langsung kayak bawaannya pengen beli gitu. Oh pengen beli. Jadi kalau kita dapet sesuatu gitu ya, kerjaan gitu bawaannya kayak belanjaan. Belanja. Dapat keluarin lagi. Cuma lempang lewat doang ya. Jadi ya pas punya anak ini tuh bener-bener yang berasa banget sih kayak kayaknya nggak bisa nih seboros dulu lagi gitu. Jadi udah mulai lebih investing, hemat-hemat. Buat anak juga ke depannya. Jadi kayak udah lebih mikirnya yang untuk dia sih. Ego-egonya kita tuh udah agak-agak langsung turun tuh. Gitu. Karena mikirin keluarga ya pasti. Terus ini kak ada ini gak sih kayak apa sih baby blues gitu ya? Ada baby gak? blues aku tuh enggak sih. Cuman aku tuh tipenya aku tuh nggak sabaran. Nggak sabaran itu maksudnya dalam arti aku tuh kalau ada di tempat rame aja terlalu lalu lalang berisik banget gitu aku anxious gitu. Nggak kayak resah gitu loh. Resah. Pengen di tempat kesepian. Iya, nggak rame pun sebenarnya nggak apa-apa, cuman rame yang teratur gitu ya. Yang rusuh banget gitu ya. Aku tuh kalau ponakan aku datang nih ya, karena kakak aku 5 cewek semua gitu. Kalau ponakan aku datang itu tuh mereka riuh banget kan ya. Rame banget Rame banget gitu kan. Jadi kayak aku nggak bisa tuh, makanya aku kayak langsung mengasingkan diri gitu. Karena kalau
anak kecil teriak-teriak itu tuh kayak aku pusing. Iya pusing. Nah kalau Pierce itu lagi nangis dan nangisnya sampai ngejer banget gitu, aku biasa langsung ngasih ke Pat. Aku nggak bisa kepada ahlinya iya, gitu ya. Tapi di sisi lain kalau baby blues gitu sih enggak sih. Untungnya juga kita kayak udah lebih tim gitu. Jadi kayak aku sama Pat bener-bener bagi tugas dan untungnya aku pakai sus juga, suster aku juga. Buat bantuin juga. Aku tuh awal-awal yang berasa capeknya itu tuh ya sebulan pertama sih. Yang bener-bener bangunnya tuh 2 jam sekali gitu. Betul, ya. karena Pat itu tuh dia kan banyak alergi obat. Oh. Jadi pas dia lagi di anestesi buat sesar itu, turns out dia seminggu ke depan itu tuh badannya sakit semua gitu. Terus bekas luka yang buat dia di sesarnya pun juga sakit dia bilang. Jadi malam-malam itu tuh dia lebih tidur lah. Terus dia kayak awal-awal tuh menggigil gitu-gitu. Jadi kayak aku pikir kasihan banget kan. Kakak yang jadi ya minggu awal aku yang bangun, malam gantiin ganti-gantian ya. Gitu-gitu. Wah, suportif banget ya sekeluarga, bener tim yang luar biasa ya. Tapi nih sekarang kan kita lagi di bulan Ramadan ya Kak. Aku mungkin ada gak sih Kak kayak makanan favorit Ramadan dari seorang Kak Billy gitu? Apa ya? Nasi goreng kambing. Wow, aduh jadi lapar ya. Jadi ngiler ya? Jadi ngiler ya? Sama paling lontong ya? Lontong? Iya. Lontong sayur lontong gitu sayur, ya. iya. Tapi apa sih Kak makna Ramadan nih buat Kak Billy sendiri? Karena aku kan gak merayakan Ramadan. Betul. Ya. Tapi aku besar itu tuh karena syuting itu. Aku tuh selalu punya kenangan-kenangan lucu sih. Kayak aku masih inget banget pas zaman-zamannya syuting Diam-Diam Suka. Puasa-puasa tuh? Puasa-puasa. Dan itu tuh besoknya lebaran deh. Jadi malam takbirannya itu vibes-nya. Kita tuh sambil syuting. Syutingnya itu adegannya kita malam takbiran. Pas banget ya. Jadi anak-anak kampus itu tuh kita keliling pakai pokoknya beduk lah, trompet lah gitu-gitu. Yang pokoknya rame-ramein gitu lah. Buat ramein gitu. Dan masih inget banget gitu kayak gila ya dulu kita syuting sampai jam 1:30 semuanya capek-capek gitu-gitu. Dan kayaknya indah banget gitu loh. Seru banget gitu. Berarti mungkin makna Ramadan tuh kebersamaannya ya gitu luar loh. biasa ya. Dan aku bayangin aku aja yang ngerasainnya itu cuman ngikutan doang aja tuh kayak banyak banget momen-momen indah gitu. Apalagi kayak kalian ini yang emang kayak udah jalanin puasa sebulan full. Betul. Terus akhirnya selesai lebaran ngumpul-ngumpul itu kayak wah indah banget. Itu sih yang paling ditunggu, ngumpul keluarganya, momennya gitu ya. Karena keluarga kan nomor 1 banget ya pasti Kak Billy ya. Wow, dan sekarang nih Kak Billy kita mau main games. Kita main games. Tapi sebelumnya aku punya rapid question. Tapi sebelum itu, jadi tadi sebelumnya sama Kak Ari kita juga main voice over challenge. Kalau Kak Billy kayaknya udah biasa nih pasti ya. Jangan sampai mengambil ranah voice over saya ya. Nanti saya jadi apa kerjanya? Kalau bagus banget gawat nih ya. Jadi karena Kak Billy ini adalah BA dari Top Coffee Cappuccino, kita akan challenge untuk voice over dengan gaya voice over keren mungkin biar orang tuh pengen beli banget deh pokoknya Top Coffee Cappuccino dengan suara yang bener-bener gimana ya? 1, 2, 3. Do. Kak Billy siap? Siap. Oke, kita sudah kedatangan BA dari Top Coffee Cappuccino. Siap? 1, 2, 3. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino. Gimana? Keren banget. Oh kurang enak. Gimana? Keren banget. Tolong dinilai. Enggak, apa keren banget. Aku gak bisa nilai nih kayaknya karena terlalu bagus ya. Nanti ambil nih semua jobnya. Tapi luar biasa jadi pengen ngopi beneran nih Kak. Iya. Kakak paling suka apa nih Top Cappuccino? Yang cappuccinonya dong. Cappuccino udah pasti ya. Tapi Kak tau gak sih ternyata Top Coffee susu dan Top White Coffee ini baru ganti baju loh. Oh ya? Iya, mereka tuh baru bikin apa sih namanya packaging baru. Tuh Kak nih ada fotonya. Lebih elegan ya. Aku kebetulan kuliahnya tuh desain grafis. Oh iya. Jadi aku bisa lihat brandingan desain packaging gitu. Coba kita dinilai sama IPK-nya 4 mantap. Tapi ini oke sih. Aku suka jadi langsung lebih ini ya, lebih appealing ya, lebih ngiler ya. Lebih ngiler terus lebih elegan juga ya. Aduh jadi nuansa putih-putihnya karena white coffee juga. Jadi ngiler banget ya Kak. Aduh, puasa nih Top Lovers yang di rumah. Tahan. Kuatkan. Nanti langsung kita minum Top Coffee White ya Kak. Betul. Jadi bagus ya.
Bagus. Oh ini juga nih, bikin cakep ya. lebih menggiurkan ya. Lebih elegan juga ya. Lebih elegan juga. Pokoknya rasanya juga semakin nikmat. Kamu harus coba ya Top Lovers. Belinya juga banyak banget ya Kak di e-commerce terdekat kesayangan kamu, toko-toko terdekat rumah juga semuanya udah ada Top Coffee. Kopi nomor 1 ya Kak. Aku lihat fotonya kayak gini aja ya. Kalau kalian memang suka top cappuccino, lihat fotonya tuh langsung kecium baunya gitu. Oh ya, asal ada apa ya aroma apa sih namanya ini kayak nggak ada wujudnya tapi bisa ya, wah luar biasa, wah jadi ngiler banget nih dan ada nih kan kosong ya teman-teman ya, kosong ya, ntar dibilang ngepuas lagi gitu. Wah, nah sekarang nih tadi kita udah ngeliat packaging terbarunya juga dan sekarang kita mau main nih, ada rapid question gitu Kak, ada cepet-cepetan nih. Jadi kalau Kakak pilih salah satu, kalau salah nanti pulang. Oh enggak. Cuma milih aja. Serem juga ya. Serem juga ya, agak ketat ya. Enggak, ini cuma jawab cepat aja. Oke, Kakak siap ya. Pilih dari satu jawaban. Pertama, film atau sinetron? Film. Nambah anak atau nambah job? Nambah job deh. Nambah job dulu deh. Baju baru atau sepatu baru? Sepatu baru. Kopi cafe atau top cappuccino? Top cappuccino dong. Delicious. Nikmat. Enak. Terus ini, anak atau istri? Waduh. Istri deh. Karena nonton ya. Karena anak belum ngerti sekarang. Sekarang nanti pas kok papa enggak ya. Sekarang, keluarga atau pekerjaan? Keluarga. Tetap nomor 1. Teh atau kopi? Kopi dong pastinya. Dan varian top coffee favoritnya? Cappuccino. Top cappuccino. Wih, delicious. Makanya jadi BA-nya. Iya, bener. Pas banget ya Kak. Banget. Karena favoritnya itu dan jadi BA. Jadi seneng banget ya bisa jadi BA produk yang memang dikonsumsi setiap hari. Wow. Wah, itu ada beberapa pertanyaan dan aku udah bisa menjawab nih. Kakak emang keluarga banget ya. Keluarga nomor 1 ya. Buat teman-teman juga jangan lupa sama keluarga. Kalau kita sibuk apapun, harus tetap sempetin ke rumah ya Kak. Betul banget ya. Tapi ya memang kalau aku sih ya, nanti aku pun ngasih ajaran ke peers pun gitu. Ya. Aku pengen banget memang ya harus dia tuh lebih nyaman pergi sama keluarga sih. Betul. Karena ini buat teman-teman juga di rumah yang dengerin ya, kayak menurut aku ketika kita itu punya anak gitu ya, atau teman-teman aku punya teman-teman yang memang dia besarnya itu memang gak deket sama orang tua. Ketika dia lagi beranjak dewasa, dia itu lagi punya masalah, turns out dia cari advice-nya ke teman-teman dia yang seumuran gitu. Dan advice yang seumuran ya juga sama gitu kan. Ya? Tapi kan kalau kayak aku dulu gitu, aku tuh curhat apapun gitu loh ke orang tua. Apapun bener-bener aku ngomong sampai teman-teman aku aja kayak, gila lu ngomong kayak gitu kok. Lu bisa ngobrol kayak gitu ke bokap lu gitu. Sedekat itu ya. Dan kayak outputnya dari mereka pun kan bagus gitu loh. Maksudnya emang orang-orang yang dewasa yang kita tahu udah dan pernah juga mengalami hal itu dan ya. nggak bakalan mau jelek buat kita gitu. Betul. Nah, kan keluarga sendiri ya, masa menjerumuskan kita gitu. Wah, luar biasa banget Top Lovers, dan pastinya ini udah pada terbuka banget, inspiratif banget sosok dari Kak Billy. Makasih banyak loh Kak waktunya. Thank you banget. Jangan lupa kesini lagi, kita ngopi-ngopi bareng lagi nih. Ada banyak sekali variannya, tapi cappuccino memang the best karena biayanya Kakak. Asik ya. Semoga sukses selalu dan juga sehat-sehat buat keluarga. Dan si kecil semoga tetap tumbuh dengan lucu. Amin. Semoga bisa pandemi cepat berakhir biar bisa main-main, dia jadi ajak-ajak ke jalan-jalan gitu. Lucu banget ya teman-teman ya. Dan juga buat Top Lovers nih, jangan lupa buat ngopi selalu ya. Apalagi kalau bukan pakai Top Coffee, kopinya orang Indonesia banyak variannya, dari yang kopi roasted and ground dan juga kopi instan. Pokoknya rasa dan aroma kopinya tuh enak banget. Kopi lain mah lewat ya. Tolong deh jangan ya. Ini nomor 1 banget ya pokoknya ya. Waktunya inspirasi jadi aksi nyata. Bareng Top Coffee, kita generasi satu kopi ubah inspirasi jadi aksi penuh arti. Top Coffee, kopinya orang Indonesia ya. Banyak banget ya Kak variannya. Mungkin yang mau coba yang lain selain ada Top Cappuccino yang BA-nya Kak Billy ini, juga ada Top Coffee Toraja, ada Top White Coffee, ada Top Coffee Susu, gula aren juga, ada cappuccino, dan juga yang terbaru nih ada Barista Special Blend by Top Coffee. Kopinya ini racikan langsung dari barista yang strong, bikin melek dan enaknya tuh
No debat ya kayak pakai enak banget nih suka kopi hitam nih mungkin ya nggak suka manis-manis itu cocok banget karena ini racikan barista langsung. Pokoknya ini bener-bener langsung aja buat teman-teman Top Coffee ini Top Lovers juga nih jangan sampai ketinggalan beritanya seputar Top Coffee bisa langsung aja follow di Instagramnya @topcoffeeid dan juga di TikToknya @topcoffeeofficial dan pastinya di YouTube-nya buat nontonin kita nih ya di ngopi ngobrolan inspirasi barengan sama bintang tamu yang luar biasa inspiratif. Contohnya ada Kak Billy nih. Terima kasih banyak Kak Billy. Thank you juga buat Top Lovers. Semoga sehat selalu dan puasanya lancar ya. Aku Lela Adana pamit undur diri. Kak Billy juga pamit. Dadah. Bye.